Karena dari awal anak-anak sudah tidak suka dengan kelakuan ini karena terlalu kasar untuk mendidik anak. Perlakuan kasar dari ucapan dan dari perlakuan. Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Warga di Jalan Akasia, Kelurahan Bukit Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dibuat geger pada Jumat 25 Agustus 2023 lalu. Seorang pemancing tak sengaja menemukan jasad terbungkus karung goni tersangkut di sebuah parit. Setelah polisi datang usai memperoleh laporan penemuan mayat tersebut, dan dilakukan serangkaian pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan juga bukti-bukti. Akhirnya terungkap korban adalah Kartini, berusia 41 tahun, yang merupakan warga RT 10 Kelurahan Gurun Panjang, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. Dari keterangan ketua RT tempat tinggal korban, diketahui jika Kartini beserta suami dan dua anaknya merupakan warga pendatang dari Jawa yang baru pindah dan menetap di Dumai sejak bulan April 2023 lalu. Kartini, dulunya saat masih di Jawa adalah seorang janda beranak satu, perempuan berinisial LZP berusia 12 tahun, yang kemudian menikah dengan seorang duda bernama Sutrisno berusia 38 tahun, yang juga memiliki anak bawaan laki-laki berinisial KT berusia 14 tahun. Nah, setelah menikah dengan Sutrisno ini, Kartini dan suaminya itu lalu sepakat untuk merantau ke kota Dumai, Riau. Mereka berharap dengan merantau ini perekonomian keluarga bisa lebih baik lagi. Dari keterangan ketua RT tempat tinggal korban, yang lebih dulu tiba di Dumai adalah suami Kartini dengan kedua anaknya, yakni KT dan LZP, pada bulan April 2023. Barulah selang sebulan kemudian, tibalah Kartini menyusul belakangan. Kartini dan Sutrisno suaminya sehari-hari ini mencari rezeki dengan cara berjualan bakso yang bertempat di depan rumahnya di Kelurahan Gurun Panjang, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai. Namun sejak pindah dan tinggal di Dumai ini, dari kesaksian warga sekitarnya, kedua anaknya yakni LZP dan KT ini tidak disekolahkan lagi. Kedua anak ini setiap hari hanya disuruh untuk membantu berjualan bakso saja di rumah. Dalam kesehariannya, Kartini ini dikenal warga sebagai sosok wanita yang keras. Hampir setiap hari, terdengar pertengkaran dari rumah keluarga Kartini tersebut. Tak hanya selalu ribut dengan suami, namun Kartini juga kerap diketahui melakukan KDRT pada kedua anaknya. Petugas dari Polres Dumai yang melakukan penyelidikan kasus ini akhirnya mengetahui dari hasil otopsi jika ada 3 jejak sidik jari yang berbeda di tubuh korban. Yang berarti, kemungkinan besar pelaku pembunuhannya ada 3 orang. Polisi yang sejak awal sudah mencurigai Sutrisno suami Kartini pun kemudian meyakini ada pelaku lain orang terdekat Kartini yang membantu melakukan aksi itu. Dan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, polisi mengetahui sidik jari itu ternyata milik kedua anak dari Kartini. Pada tanggal 29 Agustus 2023 malam, polisi kemudian menjemput kedua anaknya yang berinisial LZP berusia 12 tahun yang merupakan anak kandung Kartini, dan KT 14 tahun, anak tiri dari Kartini atau anak bawaan dari Sutrisno suami Kartini. Awalnya, kedua anak tersebut selalu mengelak saat diinterogasi terkait keterlibatannya dalam pembunuhan sang ibu. Namun setelah dilakukan pendekatan, akhirnya mereka mengakui memang telah membantu sang ayah untuk menghabisi nyawa ibunya. Sementara itu, petugas terus melakukan pengejaran terhadap otak pembunuhan, yakni suami Kartini, Sutrisno, yang berusia 38 tahun. Setelah beberapa hari melakukan pencarian dan pengejaran, barulah pada Senin, 4 September 2023, Sutrisno berhasil ditangkap di wilayah Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Selanjutnya, tersangka ini dibawa kembali ke kota Dumai guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Kepada petugas penyidik, Sutrisno, suami Kartini ini mengakui sudah lama berencana untuk menghabisi istrinya itu. Ia beralasan sudah tak tahan
dengan watak istrinya yang selalu marah-marah dan kasar pada anak-anaknya, terutama pada KT, anak kandung dari Sutrisno. Bahkan menurut keterangan Sutrisno, Kartini pernah hendak membunuh KT dengan sebilah sajam saat marah. Namun beruntungnya ketika itu Sutrisno mengetahuinya dan segera merebut sajam dari tangan Kartini. Karena itu Sutrisno merasa tidak terima lantaran anak kandungnya selalu dikasari oleh Kartini si ibu tiri. Terlebih, istrinya itu juga melarang anak-anaknya untuk sekolah dan hanya menyuruh mereka terus-terusan membantu bekerja di warung baksonya. Hal itulah yang semakin membuat Sutrisno semakin kesal. Kepada polisi, Sutrisno juga menuturkan 10 hari sebelum peristiwa pembunuhan itu, ia sebenarnya sudah mencoba menghabisi istrinya dengan menggunakan racun. Dari pengakuannya, ia membeli racun itu via online seharga Rp560.000. Kemudian ia menyuruh KT anaknya untuk mencampurkan racun itu ke kopi yang akan diminum oleh Kartini. Namun, upaya itu gagal. Sang istri nyatanya masih hidup dan sehat walafiat. Oleh karena itulah, Sutrisno semakin merasa dendam pada istrinya. Sementara dari keterangan ketua RT setempat, ia bahkan pernah dimintai tolong oleh Sutrisno untuk menasehati istrinya yakni Kartini agar bisa hidup rukun dengan siapapun, terutama dengan keluarganya. Dari para pelaku, diketahui pembunuhan terhadap wanita berusia 41 tahun itu dilakukan pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 malam. Saat itu, Kartini sedang tidur pulas dalam posisi telentang. Ketika itulah, Sutrisno suaminya memukulkan sebuah martil ke arah dada Kartini berkali-kali. Bahkan KT, anak kandung Sutrisno juga turut memukul bagian kepala dan dada dengan martil. Saat dipastikan, Sutrisno yang menyadari istrinya itu masih bernafas, lalu membekalnya dengan sebuah bantal hingga tewas. Kemudian dengan dibantu KT si anak tiri dari Kartini atau anak bawaan dari Sutrisno dan LZP anak kandung Kartini, Sutrisno membungkus jenazah istrinya dengan karpet kain, kemudian dimasukkannya ke dalam karung goni dan diikat. Setelahnya, dari penuturan Sutrisno, dirinya sempat azan di samping telinga Kartini, sementara kedua anaknya membaca surah Al-Fatihah yang katanya sebagai permintaan maaf pada si ibu yang sudah dihabisi. Barulah kemudian mereka bertiga membawa jasad Kartini untuk dibuang di sebuah parit yang berada di Jalan Akasia, RT 3 Kelurahan Bukit Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, malam itu juga. Keesokan harinya Jumat, 25 Agustus 2023, barulah jasad tersebut ditemukan seorang pemancing. Saat itu, warga yang sedang memancing seketika terkejut saat menyadari ada jasad tersangkut di bawah jembatan parit, tak jauh dari tempatnya memancing. Saat ditemukan, tapak tangan dan perut menyembul keluar dari dalam sebuah karung goni. Dan setelah dievakuasi, diketahui ada luka memar di dada korban. Dari ketiga pelaku, polisi merasa miris lantaran tidak tampak wajah penyesalan dari diri mereka. Bahkan sempat terdengar oleh petugas saat kedua anak yang masih di bawah umur itu mengaku puas sudah berhasil menghilangkan nyawa sang ibu karena sudah lelah dan bosan selalu dimarahi dan dikasari. Sutrisno, suami dari korban yang juga dalang dari pembunuhan ini, mengatakan alasannya tidak membawa kabur kedua anaknya karena menurutnya jika nanti kedua anak itu tertangkap polisi, ia yakin anak-anak itu akan dihukum ringan saja karena masih di bawah umur. Sedangkan dirinya sendiri takut ditangkap dan dihukum mati jika tidak kabur. Dari penangkapan terhadap pelaku, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya, 1 karung goni, karpet kain, tali, 2 buah martil, kunci mobil, dan pakaian korban. Sutrisno, pria berusia 38 tahun dalang dibalik pembunuhan sang istri, Kartini, 41 tahun, dijerat dengan pasal 44 ayat 3 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 340 KUHP, jungto pasal 338 KUHP, dengan ancaman hukmat atau penjara seumur hidup atau setidaknya hukuman 20 tahun penjara. Dan untuk LZP yang masih berusia 12 tahun yang merupakan anak kandung Kartini, serta KT yang berusia 14 tahun, anak kandung dari Sutrisno, akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
tentu saja sesuai usia mereka ya. Nah, sampai di sini kisah ini. Marilah kita ambil pembelajaran dari setiap kisah dan kasus yang ada ya. Terima kasih waktunya. Jaga diri. See you. Wassalamualaikum.